Kembali dalam Metro hari ini bersama saya, Robert Haryanto. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan tidak peduli dengan protes pemerintah Tiongkok atas penembakan dan penangkapan kapal ikan berlambang negara Tiongkok pada Jumat lalu di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Ia menegaskan siapapun yang mengambil ikan di zona ekonomi eksklusif adalah sebuah pelaku kriminal perikanan. Dalam konferensi persnya, Susi menjelaskan Indonesia tidak memiliki perjanjian koordinasi wilayah maritim dengan Tiongkok. Indonesia hanya memiliki satu perjanjian tradisional fishing right yang terikat hukum internasional, yaitu dengan Malaysia di Selat Malaka. Ia juga menegaskan zona ekonomi eksklusif merupakan kedaulatan sebuah negara sehingga siapapun yang masuk tanpa izin dan mengambil yang bukan miliknya merupakan pelaku kriminal. Susi juga menyebut tidak hanya pencurian ikan yang dipermasalahkan olehnya, melainkan pengambilan karang, pasir, bahkan air laut. Ia bersama Satgas 115 mengaku akan serius menangani kasus pencurian di wilayah laut Indonesia. Untuk kita itu adalah pencurian ikan di IUUF, Illegal Unreported Unregulated Fishing. Dan saya tidak peduli sekali lagi negara, kapal apa, punya siapa, ya mencuri ikan. Dan itu kita tegaskan hari ini bahwa Satgas 115 serius dan kita tidak melihat hubungan negara, tidak melihat apa itu adalah murni kejahatan perikanan, pencurian ikan. Itu saja. Sementara itu pemirsa, terkait dengan kasus penangkapan kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah Indonesia akan bersikap tegas. Ya, sementara Komando Armada RI Kawasan Barat menegaskan 7 ABK asal Tiongkok dalam keadaan sehat. Menanggapi protes Kementerian Luar Negeri Tiongkok terkait penangkapan kapal nelayan Tiongkok di Laut Cina Selatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia akan terus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran teritori. Retno menambahkan Indonesia hanya memiliki kasus overlapping atau saling klaim persinggungan perbatasan dengan Vietnam dan Malaysia, bukan dengan Tiongkok. Nanti terulang lagi, maka sikap yang sama akan dilakukan oleh Indonesia. Karena ini adalah sikap yang kita lakukan di zona ekonomi eksklusif kita dan sesuai dengan hukum internasional. Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamudha Taufik membantah jika penangkapan satu kapal ikan Tiongkok menyebabkan satu ABK asal Tiongkok terluka. Dan dalam proses pemeriksaan di Pulau Natuna. Itu tugasnya adalah naval pricer, gitu kan? Itu tugas rutinnya Angkatan Laut untuk menegakkan kedaulatan. Jadi tugas pokoknya kita itu lebih kepada penegakan kedaulatan. Nah pada saat penegakan kedaulatan ada pelanggaran hukum, maka kita ambil. Kemudian kita serahkan ke pengadilan, kan bukan saya yang menangani, ya kan? Sebelumnya, kapal TNI Angkatan Laut dilaporkan menembak sejumlah kapal penangkap ikan asal Tiongkok dan berhasil menangkap salah satunya. Insiden Indonesia dan Tiongkok di Laut Cina Selatan kali ini sudah yang ketiga kalinya terjadi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Komando Armada RI Kawasan Barat kembali menangkap satu kapal berbendera Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna pada Jumat lalu. Kormabar akan memberikan konferensi persnya terkait kronologi penangkapan tersebut. Dan untuk mengetahui selengkapnya kita akan bergabung dengan Mila Amalia yang melaporkan langsung dari lokasi. Ya Mila, dari yang Anda ketahui seperti apa sebenarnya kronologis penangkapan ini sendiri? Ya, Alvita, hingga saat ini konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda TNI Ahmad Taufik R ini menjelaskan seperti apa kronologi penangkapan satu buah kapal berbendera Tiongkok yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Natuna. Tadi disampaikan bahwa pihak Kemenlu Tiongkok yang sempat mengklaim bahwa ada satu anak buah kapal yang mengalami luka dan saat ini sedang dirawat di Tiongkok. Ini dibantah langsung oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda TNI Ahmad Taufik R dan menyatakan bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan pada Jumat pagi hanya 12 ini tidak ada korban akibat serangan udara atau tembakan peringatan yang dilakukan oleh Israel yang dilakukan 2 tembakan yaitu ke arah udara dan juga ke arah laut. Selain itu juga hingga saat ini 7 orang ABK masih ditahan oleh pihak Indonesia untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Sedangkan menurut Panglima tadi menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada, sejak bulan Maret, sudah ada 3 kapal Tiongkok yang ditangkap karena kedapatan melakukan illegal fishing di perairan Natuna. Dan salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi kegiatan illegal fishing di daerah yang saat ini memang masih terjadi sengketa antara Indonesia dan juga negara-negara lainnya adalah menyelesaikan masalah kepemilikan dari perairan yang berada di sekitar Kepulauan Natuna ini, karena memang perairan Natuna ini menjadi daerah terdepan Indonesia dan ini tentunya pihak TNI AL akan terus melakukan peringatan-peringatan bila kedapatan atau terdapat kapal-kapal milik negara lain yang melakukan tindakan illegal fishing di perairan tersebut sebagai bentuk untuk menjaga kedaulatan negara. Selain itu juga tadi Panglima menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap kapal-kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, karena memang berdasarkan hukum internasional UNCLOS 1982 ini menyatakan bahwa zona ekonomi ini dimiliki atau tidak boleh terjadinya adanya illegal fishing. Dan itu juga semua negara berkepentingan dengan keamanan laut Selat Malaka. Kalau tidak aman, pasti mereka akan datang untuk mengamankan kepentingannya dia. Nah, tentunya itu akan berdampak terhadap kedaulatan kita kan. Makanya saya gelar operasi di sana. Sekarang sudah nggak ada lagi kejadian-kejadian sehingga sudah aman, gitu kan. Itulah tugas-tugas Armabar seperti itu. Nah, sekarang kekuatan saya bisa agak digeser saat sedikit. Ini ada 3 kapal atau hingga bulan Juli dari bulan Maret 2016 sudah ada 3 kapal berbendera Tiongkok yang ditangkap oleh pihak TNI AL yang sedang melakukan patroli di perairan Natuna. Dan selain itu juga tadi Panglima menyampaikan bahwa pihaknya terus menambah personil untuk melakukan patroli di kawasan tersebut. Dan jika ada negara-negara yang mengklaim bahwa tindakan TNI AL ini melanggar hak, itu merupakan hal yang tidak berdasar karena Indonesia memiliki hak-hak yang sudah diatur di dalam hukum internasional UNCLOS 1982 dan tindakan ini merupakan bentuk yang dilakukan oleh pihak pertahanan Indonesia untuk mengamankan daerah kedaulatan Indonesia atau terutama di bagian atau di pulau-pulau yang berada di luar atau daerah terdepan dari Indonesia. Elvita. Ya, Mila, Amalia, terima kasih untuk laporannya. TNI Angkatan Laut menangkap sebuah kapal ikan asal Tiongkok yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Ya, penangkapan tersebut sempat mendapat perlawanan dari Coast Guard Tiongkok yang meminta agar TNI Angkatan Laut segera membebaskan kapal berbendera negeri tirai bambu itu. Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Pang Armabar Laksamana Muda TNI Ahmad Taufik menjelaskan kapal Coast Guard Tiongkok bersikeras mengklaim pihaknya tidak melakukan pencurian ikan di wilayah kedaulatan Indonesia. Upaya pembebasan kapal Tiongkok tersebut dilakukan berulang kali hingga akhirnya mereka berhasil diusir keluar dari wilayah perairan Indonesia. Dalam operasi penangkapan kapal ikan tersebut, TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan 7 orang awak kapal, terdiri dari 6 laki-laki dan 1 wanita asal Tiongkok. Seluruh awak kapal yang ditahan menjalani proses pemeriksaan di kantor imigrasi Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah di sana, maka selain itu seperti biasa mereka mengatakan ini adalah traditional fishing ground. Yang kita sampaikan bahwa tidak ada istilah di dalam hukum laut yang dinamakan traditional fishing ground. Ya, ini adalah ZTE. Ini adalah pulau kita sehingga otomatis secara rezim hukum 200 mil itu punya kita. Ini sekarang sudah di dalam. Kemudian begitu kita sampaikan dengan permasalahan